Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mutolet Channel. Kali ini aku akan membahas masalah tenses. Seperti video yang aku upload dari kemarin, seperti tenses simple present, tenses present continuous, tenses simple past. Aku akan membahas 3 tenses ini, guys. Kalau lebih baik yang mana dulu yang aku pelajari? Speaking atau tenses? Kita pelajari kedua-duanya, guys. Tapi yang paling aku rekomendasikan terlebih dahulu kita harus belajar grammar dahulu. Nanti dengan speaking kita sambil berjalan. Apabila kita belajar speaking dahulu tidak mengerti grammarnya, ini akan merepotkan kita, guys, ya. Akan membuat kita misunderstanding dalam artinya. Jadi kalau kita mengerti tensesnya terlebih dahulu, ini simple present, ini simple past, atau ini present continuous. Aku tidak akan membahas lebih banyak tenses dahulu, guys. Aku akan membahas 3 tenses ini dahulu, karena dalam 3 tenses ini kalau kalian tidak mengerti tentu kalian akan bingung. Pertama-tama, tenses simple present. Aku rekomendasikan video simple present yang aku upload kemarin. Kalian tonton dahulu, kalian simak di sana, kalian pelajari. Ingat, di setiap tenses terdapat rumus. Ya, di dalam tenses ada sentence, 2 sentence, ya, guys. Pertama, sentence-nya verbal dan nominal. Kalian harus hafal itu, guys. Seperti contohnya simple present. Dalam rumus verbal kalian bisa simak di situ ada positif, negatif, dan interrogatif. Bentuk tensesnya kalian perhatikan, verbal dan nominalnya. Kemudian untuk rumusnya kalian harus hafal, guys. Untuk sentence verbal, contohnya rumusnya yang kalimat positif ada subjek, ada verb 1 yang ditambah s atau es plus objek. Di sana kalian harus mengerti kapan kata kerjanya akan ditambah s atau es. Apabila menggunakan subjek apa, aku sudah bahas di video sebelumnya, ya, guys. Kemudian untuk nominal sentence, kalian di sana bisa pelajari juga, bisa harus dihafal juga untuk rumusnya. Seperti contohnya dalam kalimat nominal, kalimat positif itu ada subjek, is, am, are, dan 3 complement. Dalam subjek I, you, they, we, she, he, it, kalian harus hafal, harus mengerti akan menggunakan to be apa setelahnya, is atau atau are. Setelah itu ada 3 complement. Untuk 3 complement aku sudah bahas, ya, guys, di video sebelumnya dalam video simple present. Di sana aku sudah jelaskan 3 complement terdiri dari apa saja. Kemudian dalam kalimat present continuous sifatnya sama, kalian harus hafal rumusnya terlebih dahulu. Seperti kalimat positif dalam verbal, rumusnya subjek, is, am, are, verb aim plus objek. Kemudian dalam nominal kalian harus tahu, di sana harus hafal. Contoh rumusnya subjek, is, am, are plus being. Dalam kalimat simple present tadi, untuk sentence, nominal sentence-nya tidak ada being, ya, guys. Ketika kalian menggunakan present continuous nominal sentence, di sana terdapat being setelah to be. Kenapa ada being? Kenapa di dalam simple present tidak ada being? Karena di situ dalam present continuous kenapa ada being, itu pengganti dari verb aim untuk menyatakan kejadian saat ini. Kemudian dalam tenses simple past. Dalam simple past di situ ada 2 sentence juga, verbal dan nominal. Contoh dari verbal sentence dalam simple past, kalimat positif ada subjek plus verb 2 plus objek. Kemudian untuk nominal sentence-nya ada subjek, kemudian was or were plus 3 complement. Ingat, guys, dalam 3 tenses ini ada perbedaan. Yang pertama, kalian harus cermati dalam 3 tenses ini adalah time silent.
time channel setiap tenses sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa simak di sana, kalian bisa pelajari. Perbedaannya dalam present di sana akan menggunakan always, usually, sometimes, every day. Nah, kemudian dalam present continuous akan menggunakan time channel atau keterangan waktu, saat ini juga atau sekarang, seperti contohnya now, right now. Kemudian simple past, di situ terdapat time channel seperti kemarin, yesterday. Kemudian last week, minggu kemarin, atau 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, jadi jelas ya guys, perbedaan dari 3 tenses ini. Yang pertama simple present untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi setiap hari. Kemudian dalam present continuous, kalian bisa simak di situ perbedaannya apabila kita akan menggunakan present continuous itu apabila kita akan menyatakan suatu aktivitas yang terjadi saat ini juga, sekarang juga. Ya, seperti itu ya guys. Kemudian dalam simple past di situ tensesnya menyatakan suatu aktivitas yang telah terjadi. Jadi apabila bahasa Indonesianya seperti saya pergi ke sekolah. Contohnya itu ya guys, saya pergi ke sekolah. I go to school. Itu menggunakan simple present. Apabila kita untuk menyatakan saat ini juga, sekarang saya sedang pergi ke sekolah, kita bisa menggunakan present continuous seperti I'm going to school. Jadi saya itu menyatakan saat ini juga atau sekarang sedang pergi ke sekolah. Itu perbedaan simple present, present continuous. Apabila kita menggunakan simple past, berarti I went to school. When bentuk kedua dari go. Go adalah verb 1, when adalah verb 2. Ingat di dalam setiap verb itu ada 4 bentuk. Verb 1, verb 2, verb 3, verb in. Kata kerja seperti ini harus kalian hafalkan juga ya guys. Harus setiap hari dipraktekkan supaya ingat-ingat sendiri nantinya. Ya, di dalam bahasa Inggris partner itu adalah penting. Teman lawan berbicara itu sangat penting bagi kalian yang belajar bahasa Inggris ya guys. Jadi ingat perbedaan dalam 3 tenses ini saya sudah jelaskan. Untuk simple present untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi setiap hari. Apabila present continuous untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi saat ini juga, seperti sekarang. Nah, seperti itu. Simple past untuk menyatakan suatu aktivitas yang telah terjadi. Jadi bahasa Indonesianya begini guys. Seperti contohnya tadi yang saya buat, saya pergi ke sekolah. Itu adalah simple present. Kemudian present continuousnya saya sedang pergi ke sekolah. Kemudian tense simple pastnya saya telah pergi ke sekolah. Itulah perbedaan dari 3 tenses tersebut guys. Apabila di bahasa Inggris kan untuk yang pertama saya pergi ke sekolah, kita gunakan simple present I go to school. Apabila untuk menyatakan saat ini juga saya sedang pergi ke sekolah, kita gunakan present continuous, yaitu bahasa Inggrisnya I'm going to school. Ya, di situ bahasa Inggrisnya menyatakan saya sedang pergi ke sekolah. Apabila kita ingin ngomong saya telah pergi ke sekolah, misalkan mau ngomong kemarin sudah saya telah pergi ke sekolah, I went go to school. Jadi dalam 3 tenses ini kalian harus hafal rumusnya, kemudian fungsinya, time channelnya ya guys. Itu sangat penting. Jadi kalau kalian sudah hafal itu, kemudian question word atau cara bertanya dalam bahasa Inggris yang telah aku terangkan di video aku sebelumnya itu harus dipelajari juga ya guys. Apabila kalian sudah mengerti langkah-langkah itu, maka kalian akan sangat mudah berbahasa Inggris. Cuman tinggal praktis saja, tinggal memperbanyak vocabulary-nya lagi ya
ya guys. Oke, aku rasa sudah sangat jelas aku jelaskan pengertian dari 3 tenses ini, kapan harus digunakan dan ciri-cirinya apa sih dari 3 tenses ini sudah aku jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Aku mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.